Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sufi Miftahuneki, NPM 7. Di sini saya akan membahas mengenai klasifikasi dan clustering. Clustering juga disebut sebagai segmentasi atau segmentation. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi kelompok alami dari sebuah kasus yang didasarkan pada sebuah kelompok atribut, mengelompokkan data yang memiliki kemiripan atribut. Pada umumnya terdapat dua pendekatan clustering, yaitu pendekatan partisi dan pendekatan hierarki. Clustering dengan pendekatan partisi merupakan pengelompokan data dari satu kelompok besar, kemudian dibagi menjadi beberapa kelompok yang lebih kecil. Contoh metode clustering dengan pendekatan partisi adalah Kamen clustering. Kemudian clustering dengan pendekatan hierarki atau disebut dengan hierarchical clustering mengelompokkan data dengan menggabungkan masing-masing record atau individu pada data menjadi cluster-cluster. Contoh metode clustering dengan pendekatan hierarki adalah agglomerative hierarchical clustering. Gambar di samping merupakan contoh flowchart clustering dengan menggunakan algoritma Kamens. Nah, secara sederhana, algoritma Kamens dimulai dari tahap berikut, yaitu memilih K buah titik sentroid, kemudian menghitung jarak data dengan sentroid, kemudian mengupdate nilai titik record sentroid, kemudian ulangi langkah 2 dan 3 sampai nilai dari titik sentroid tidak lagi berubah. Yaitu seperti pada gambar di samping, memasukkan jumlah cluster, kemudian menghitung sentroid, menghitung jumlah cluster, mengelompokkan data, apakah semua cluster tidak berubah, jika iya maka selesai. Nah, berikut terdapat 8 record yang akan menjadi dataset, kemudian dataset tersebut akan kita gunakan untuk penerapan algoritma Kamen clustering. Ada atributnya yaitu V1 dan V2. Jadi langkah pertama tentukan jumlah cluster. Sebagai contoh, jumlah cluster yang akan dibentuk dari data set di atas adalah 2 cluster atau kelompok. Langkah kedua, tetapkan 2 record dari dataset sebagai titik pusat cluster, yaitu M1 1,1, kemudian titik pusat cluster pertama C1. Kemudian M2 yaitu 2,2, titik pusat cluster kedua yaitu C2. Langkah ketiga, tentukan pusat cluster terdekat untuk setiap record dari dataset. Untuk tahap ini kita akan menggunakan persamaan Euclidean untuk menentukan jarak setiap record dengan pusat cluster. Jadi perhitungannya seperti pada gambar, yaitu menghitung menggunakan Euclidean pada titik-titik tadi, M1, M2, kemudian dihitung seterusnya hingga data paling akhir atau data ke-8, sehingga diperoleh rekap hasil perhitungan jarak terdekat ke setiap cluster sebagai berikut, yaitu ada V1, V2, C1, dan C2. Langkah keempat yaitu tentukan cluster atau kelompok setiap record dan perbaharui titik pusat cluster. Kemudian di sini ada pada gambar terdapat tambahan kolom, yaitu kolom cluster. Setelah cluster untuk setiap record ditentukan seperti pada tabel di atas, selanjutnya adalah memperbarui nilai titik pusat cluster, yang mana sebelumnya titik pusat cluster kita adalah M1 1,1 dan M2 2,1. Untuk mengupdate nilai pusat cluster, kita dapat menggunakan persamaan cluster center sebagai berikut.
yaitu klaster 1 C1 dengan rumus pada gambar tersebut. Kemudian klaster 2 yaitu C2 dengan perhitungan seperti berikut. Maka titik pusat klaster terbaru adalah sebagai berikut, yaitu update pusat klaster M1 M2 ditemukan. Kemudian setelah didapat nilai update titik pusat klaster, selanjutnya kita akan mengulangi langkah ketiga untuk menentukan kembali kelompok tiap data untuk menguji apakah terjadi perpindahan kelompok pada data tersebut. Setelah dihitung kembali, didapatkan hasil nilai terdekat tiap kelompok sebagai berikut. Nah, pada iterasi ini didapatkan data pada gambar tersebut seperti itu. Kemudian untuk penentuan kelompok dapat dilihat pada tabel di bawahnya. Nah, jadi klaster sebelumnya ada C1, kemudian klaster baru. Setelah dilakukan penentuan klaster yang baru sesuai dengan titik pusat, klaster yang diupdate sebelumnya ditemukan adanya satu data yang berpindah kelompok yang mengakibatkan pengelompokan dan pada iterasi pertama ini belum konvergen, sehingga harus dilakukan penentuan kelompok kembali pada iterasi kedua dengan nilai titik pusat klaster yang harus diupdate ulang, yaitu update titik pusat klaster M1 dan M2 pada gambar tersebut. Kemudian hasil pengelompokan setelah melakukan ulang langkah 3 dan 4 adalah sebagai berikut. Jadi pada iterasi 2 tidak terjadi perpindahan kelompok pada setiap data. Dengan ini maka pengelompokan sudah dinyatakan konvergen dan sudah dianggap optimal. Pengklasteran. Pengklasteran ini merupakan pengelompokan record, pengamatan dan memperhatikan dan membentuk kelas objek-objek yang memiliki kemiripan. Klaster adalah kumpulan rekod yang memiliki kemiripan satu dengan yang lainnya dan memiliki ketidakmiripan dengan rekod-rekod dalam klaster lain. Pengklasteran berbeda dengan klasifikasi, yaitu tidak adanya variabel target dalam pengklasteran. Pengklasteran tidak mencoba untuk melakukan klasifikasi, mengestimasi, memprediksi nilai dari variabel target. Akan tetapi algoritma pengklasteran mencoba untuk melakukan pembagian terhadap keseluruhan data menjadi kelompok-kelompok yang memiliki kemiripan, yang mana kemiripan rekod dalam satu kelompok akan bernilai maksimal, sedangkan kemiripan dengan rekod dalam kelompok lain akan bernilai minimal. Kemudian ada klasifikasi, yaitu klasifikasi merupakan suatu pekerjaan nilai objek data untuk memasukkan ke dalam kelas tertentu. Dari sejumlah kelas yang tersedia dalam klasifikasi ada dua pekerjaan utama yang dilakukan, yaitu pembangunan model sebagai prototipe untuk disimpan sebagai memori dan menggunakan model tersebut untuk melakukan pengenalan, klasifikasi, prediksi pada suatu objek data lain agar diketahui di kelas mana objek data tersebut dalam model yang sudah disimpannya. Ada banyak metode data mining yang digunakan untuk tujuan yang berbeda-beda. Metode klasifikasi digunakan untuk membantu dalam memahami pengelompokan data. Algoritma yang dapat digunakan untuk klasifikasi antara lain neural network, Naive Bayes classification, decision tree, support vector machine, dan instance based. Kemudian pada gambar di samping merupakan contoh flowchart klasifikasi dengan menggunakan algoritma Naive Bayes. Jadi secara sederhana algoritma Naive Bayes dimulai dari tahap berikut: membaca data training, menghitung jumlah dan probabilitas. Namun jika data numerik, maka yang pertama yaitu menghitung nilai mean dan standar deviasi dari masing-masing parameter yang merupakan numerik. Menghitung nilai probabilistik dengan cara
menghitung jumlah data yang sesuai dari kategori yang sama dibagi dengan jumlah data pada kategori tersebut. Kemudian mendapatkan nilai dalam tabel MAN, standar deviasi dan probabilitas. Kemudian baru menghasilkan solusi, yaitu pada gambar tersebut sudah dijelaskan mengenai flowchart-nya. Rumus umum dari Naive Bayes adalah sebagai berikut. Nah, ini terdapat data training yang telah diketahui kebenaran dan keakuratannya, yaitu sebagai berikut. Jadi datanya ada 15 data mahasiswa yang ini nantinya akan dicek apakah status kelulusannya ini tepat, terlambat. Jadi data testingnya adalah jenis kelaminnya laki-laki, status mahasiswa yaitu mahasiswa, status pernikahan belum nikah, kemudian IPK semester 1 sampai 6 2,7, kemudian akan dicari status kelulusannya apakah tepat atau terlambat. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Data testing yaitu X jenis kelaminnya laki-laki, status mahasiswa, status pernikahan belum, IPK semester 1 sampai 6 sama dengan 2,70. Kemudian pH, dicari pH-nya, status kelulusannya tepat yaitu 8/15 sama dengan 0,533. Status kelulusan terlambat 7/15 0,467. Kemudian dicari PXH-nya. Kemudian dihitung semuanya, kemudian dihitung satu persatu dari kemungkinan yang akan terjadi. Setelah itu maka untuk PX bernilai 1 karena data testingnya 1, kemudian status kelulusannya tepat, dihitung dengan rumus sebagai berikut. Jadi didapatkan kesimpulan untuk jenis kelamin laki-laki, status mahasiswa, dan status pernikahan belum nikah, kemudian IPK semester 1 sampai 6 2,70 yaitu masuk ke dalam status kelulusan terlambat. Nah, perbedaannya klasifikasi ini mengklasifikasikan data dalam kategori yang telah ditentukan. Clustering ini mengelompokkan data ke dalam satu set kategori. Perbedaan utama yaitu klasifikasi adalah mengambil data dan memasukkan ke dalam kategori yang telah ditentukan, dan dalam clustering set kategori yang Anda inginkan untuk mengelompokkan data ke dalam tidak diketahui sebelumnya. Kesimpulannya yaitu klasifikasi menetapkan kategori untuk satu item baru berdasarkan yang sudah label item sementara. Clustering mengambil banyak barang-barang yang tidak berlabel dan membagi mereka ke dalam kategori. Dalam klasifikasi, kategori akan dibagi dikenal sebelumnya saat clustering. Kategori untuk dibagi yang tidak diketahui sebelumnya. Data klasifikasi terdapat dua fase, yaitu fase pelatihan dan kemudian tes tahap sementara. Dalam clustering hanya ada satu fase, yaitu membagi data pelatihan dalam clustering. Dan sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.